Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke dalam materi ke-10 yaitu impuls dan momentum. Nah, kita akan bahas impuls dan momentum linier. Ini adalah peta konsepnya di mana ada pembagian yaitu momentum linier dan tumbukan. Nah, di dalam momentum linier akan dibagi menjadi momentum dan impuls, di mana momentum itu adalah hubungannya ada massa sama kecepatan, sedangkan impuls itu adalah hubungannya dengan gaya rata-rata dan selang waktu. Kemudian ada juga hubungan antara momentum dan impuls. Selanjutnya di dalam materi berikutnya adalah tumbukan. Nah, tumbukan ini berkaitan dengan hukum kekekalan momentum linier. Tumbukan kita akan belajar 3 hal, ada yang lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Nah, di dalam tumbukan ini berlaku hukum kekekalan, energi mekanik, dan koefisien restitusi. Oke, yang pertama, kita akan simak dulu impuls dan momentum. Apa sih impuls? Apa itu momentum? Sebenarnya impuls ini adalah suatu aktivitas di mana adanya gaya yang bekerja atau berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Seperti contohnya ketika kalian menendang bola, maka kalian memberikan impuls pada bola, yaitu gaya tendangan yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat terhadap permukaan bola. Nah, jadi impuls itu adalah perkalian antara F dikali dengan delta T, atau gaya dan dikali dengan selang waktu. Sedangkan momentum, simbolnya P, ini adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda-benda yang bergerak. Nah, jadi contohnya seperti bola yang kecil sama bola yang besar, tentu kalian akan lebih sulit menghentikan bola yang besar kalau gayanya itu tetap sama. Atau contoh lainnya adalah saat seseorang mengendarai sepeda motor dengan seseorang yang mengendarai sebuah truk. Nah, maka saat mereka akan mengerem secara mendadak, maka dengan kecepatan yang sama, untuk truk yang sangat besar itu lebih sulit dihentikan. Artinya dia punya momentum yang sangat besar, di mana momentum simbol P adalah perkalian antara massa terhadap kecepatan. Jadi semakin besar massa, momentumnya makin besar. Begitu juga dengan kecepatan. Semakin cepat suatu benda bergerak, makin besar momentumnya. Seperti itu. Kemudian, hubungan antara impuls dan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum. I sama dengan delta P. Nah, tadi momentum itu kan M dikali V. Maka kalau delta P berarti kan massa dikali kecepatan akhir dikurangin massa kali kecepatan awal. Atau kalau kita satukan M dalam kurung V2 min V1. Sedangkan impuls tadi bisa kita uraikan yaitu F dikali delta T. Jadi kalau ada soal terkait dengan impuls momentum, kita bisa menggunakan hubungan I dan delta P. Oke, berikutnya sebelum memasuki peristiwa tumbukan, kalian harus mengetahui dulu hukum kekekalan momentum. Jadi momentum itu juga bisa bersifat kekal jika dengan syarat interaksinya minimal 2 benda, tidak ada gaya luar atau konservatif. Ingat kemarin bab usaha energi, konservatif itu artinya sistemnya kita anggap sifatnya kekal, tidak ada gaya gesek udara, lintasannya licin. Sama di sini terjadi tumbukan antar benda. Nah, hukum kekekalan momentum awal sama dengan momentum akhir. Contohnya ini ada sebuah bola A bergerak dengan kecepatan A, bertemu dengan bola B yang memiliki kecepatan B. Setelah mereka bertumbukan, maka keduanya akan memantul ke arah yang berlawanan. Maka VA aksen ke kiri, VB aksen ke kanan. Nah, nilai momentum awal kita bisa sama dengankan dengan momentum akhir. Jadi, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Nah, rumus dari hukum kekekalan momentum linier seperti ini ya, mirip hukum kekekalan energi. PA plus PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Nah, MAVA plus MBVB sama dengan MAVA aksen ditambah MBVB aksen.
Oke, berikutnya kita bahas 3 macam tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna. Nah, tumbukan lenting sempurna itu contohnya seperti ini. Misalkan ada 2 buah bola, punya kecepatan V1 ke kanan, V2 ke kiri. Ingat, kecepatan itu vektor, berarti ke kiri itu kecepatan arahnya negatif, M1 dan M2. Setelah bertumbukan, maka V1 aksen ke kiri, V2 aksen ke kanan. Nah, ciri khusus dari lenting sempurna, kalau misalkan masanya sama, maka kecepatannya akan bertukar. Jadi di sini awalnya misalkan V1-nya itu 10 meter per second, V2-nya 5 meter per second, masanya sama, maka setelah bertumbukan, V1 aksennya menjadi 5, V2 aksennya menjadi 10. Mereka bertukar. Nah, itu kalau masanya sama. Kemudian syarat supaya terjadi lenting sempurna, berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian tidak ada energi gerak yang hilang pada saat sebelum dan sesudah tumbukan, sehingga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, dia punya koefisien restitusi sama dengan 1. Di sini ada kalimat baru, yaitu ada koefisien restitusi. Itu adalah istilah kelentingan suatu benda. Kalau dia restitusinya 1, oh berarti dia lenting sempurna, seperti itu. Yang kedua, lenting sebagian. Kalau lenting sebagian, peristiwanya misalkan ada benda bermasa M1 bergerak ke kanan dengan kecepatan V1, menumbuk benda kedua M2 yang mana kondisinya dia diam. Nah, setelah ditumbuk ternyata M2 tetap diam, V1-nya yang bergerak terpantul sebesar V1 aksen. Nah, ini salah satu contoh lenting sebagian. Artinya salah satunya bisa bergerak bersama-sama tapi kecepatannya bisa berbeda, atau salah satunya bisa diam aja, seperti itu. Nah, ciri-cirinya berlaku hukum kekekalan momentum. Tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik karena pada peristiwa ini ada energi gerak yang hilang. Nah, jadi energinya ada yang hilang. Yang tadinya full, maka dia bisa hilang. Kemudian setelah tumbukan, benda bergerak sendiri-sendiri, tidak menyatu. Dan restitusinya itu rentangnya 0 sampai 1. Berarti dia dalam bentuk desimal. Contohnya ini juga bola dijatuhkan kecepatan V1 menumbuk lantai. Lantai itu kita anggap sebagai V2 atau benda yang kedua. Nah, lantai itu kan kondisinya diam, maka V pada lantai bernilai 0, sehingga yang bergerak terus-menerus adalah si bola itu sendiri. Kalau peristiwa lenting sebagian, kita bisa lihat nanti ada contoh kasus pantulan bola. Jadi bola itu bisa memantul berapa kali, seperti itu. Nah, kalau tidak lenting, ciri khususnya adalah nanti bendanya akan menyatu setelah tumbukan. Jadi misalkan tadi bola 1 menumbuk bola kedua yang lagi diam, maka kalau dia tidak lenting sama sekali, maka mereka akan bergerak bersama-sama. Jadi di sini berlaku hukum kekekalan momentum, tidak berlaku juga hukum kekekalan energi mekanik karena ada energi yang hilang. Kemudian karena bendanya menyatu pada kecepatan akhir, sehingga V1 aksen akan sama dengan V2 aksen sebesar V aksen. Nah, restitusinya sama dengan 0. Oke, apa sih restitusi itu? Jadi restitusi itu adalah angka yang menunjukkan kelentingan suatu benda, di mana nilai E itu sama dengan negatif dari delta V aksen per delta V. Artinya negatif dari kecepatan akhir dari benda A dikurangin kecepatan akhir dari benda B per kecepatan awal benda A dikurang benda B. Nah, itu rumusan untuk restitusi. Kemudian ini ada beberapa contoh kasus dari penerapan hukum kekekalan momentum. Yang pertama, peristiwa peluru dengan senapan. Di sini kita sebut momentum peluru itu sebagai PP, kemudian momentum senapan kita simbolkan PS. Contohnya, nah seperti ini. Senapan, di dalamnya ada peluru, ketika ditembakkan, maka yang tadinya itu senapannya diam, tentu ketika kalian menembak pasti tubuh kalian akan terpental ke belakang. Maka kita menghasilkan kecepatan senapan negatif ke kiri,
sedangkan kecepatan peluru aksen ke kanan yang tadinya kecepatan pelurunya diam. Nah, kayak kalian bermain panahan, maka tubuh kalian seolah-olah akan terpental ke belakang. Jadi di sini kita bisa merumuskan momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya berupa momentum senapan ditambah momentum peluru sama dengan momentum senapan aksen ditambah momentum peluru aksen. Ingat, posisi awal kedua-duanya sama-sama diam. Jadi kita bisa tuliskan 0 karena V-nya sama dengan 0. Saat sudah ditembakkan, maka pelurunya bergeser ke kanan, kecepatannya positif, ms dikali Vs aksen ditambah momentum dari senapan ke kiri, M peluru dikali V peluru. Di sini dibuat positif dulu supaya nanti menghasilkan V senapan, nanti hasil akhirnya adalah negatif. Nah, karena kita peroleh negatif, maka arahnya akan terpental ke belakang. Kemudian contoh yang kedua ada ayunan balistik. Ini salah satu contoh penerapan dari peristiwa tidak lenting. Karena apa? Misalkan ini ada bandul, kemudian posisi setimbang yaitu VB sama dengan 0, V bandulnya 0, sedangkan pelurunya ditembakkan, maka setelah ditembakkan dia akan masuk ke dalam balok. Maka si balok itu akan terpental dan peluru itu tertanam. Maka di sini kita bisa sebutkan ini adalah lenting, tidak lenting sama sekali. Artinya dia punya kecepatan akhir yang sama. Jadi V peluru aksen sama dengan V balok aksen. Nah, untuk menentukan kecepatan balok setelah ditembak, kita bisa pakai hukum kekekalan momentum, yaitu P awal sama dengan P akhir. Momentum dari peluru ditambah momentum balok sama dengan momentum peluru aksen ditambah momentum balok aksen. Karena balok awalnya itu diam, kita tulis 0. Sedangkan pelurunya mulai ditembakkan, punya kecepatan Vp ke kanan. Terus setelah menumbuk, momentum kecepatan dari peluru dan balok mereka kecepatannya sama. Nah, maka kita bisa tulis V balok aksen saja. Maka masanya dijumlahkan MP ditambah MB. Nah, ini adalah rumusan untuk menentukan kecepatan balok setelah ditembak. Oke. Ada juga peristiwa lenting sebagian. Aplikasinya tadi ini seperti pada bola bekel yang jatuh ke lantai, maka dia akan mantul terus-menerus hingga berhenti. Nah, kita bisa menentukan berapa pantulannya atau berapa koefisien restitusinya atau berapa ketinggian akhir saat pantulan ketiga misalkan. Jadi di sini peristiwanya hubungannya antara bola dengan lantai. Nah, awalnya dia setinggi H1. Setelah memantul yang pertama, ketinggiannya menjadi H2. Pantulan yang berikutnya menjadi H3. Nah, di sini kita bisa menentukan nilai dari restitusinya, yaitu negatif tadi delta V aksen per delta V. Karena lantainya diam, tinjauannya, jadi kita hanya meninjau si bola aja. Jadi negatif VB aksen per VB. Nah, ingat ini gerak jatuh bebas. Jadi kalau gerak jatuh bebas, kita bisa menentukan kecepatan akhir itu adalah akar 2GH. Nah, jadi untuk menentukan koefisien restitusi, kita bisa menggunakan rumus singkat negatif H aksen per H. H aksen itu pantulan awal, sedangkan H aksen itu adalah pantulan ke-1, sedangkan H awal jatuhnya. Jadi kalau misalkan awalnya dijatuhkan dari ketinggian 10 meter, kemudian dia mantul dengan ketinggian yang kedua adalah 5 meter, maka restitusinya adalah minus 5 per 10, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menentukan restitusi itu dari ketinggian setelahnya dengan sebelumnya, H2 per H1 atau H3 per H2 atau H aksen per H. Ini catatan pentingnya. Jadi untuk benda di jatuh bebas dari ketinggian H1 tertentu dan memantul dan mencapai ketinggian H2, maka koefisien restitusi yang bekerja adalah E sama dengan akar H2 per H1. Nah,
Karena terjadi pada titik tumbukan yang sama, dapat ditentukan lagi tinggi pantulan berikutnya dengan perbandingan H2 per H1 atau sama dengan H3 per H2 sama dengan H4 per H3. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, ini bisa kalian simak beberapa contoh soalnya. Ada nomor 1, kasus tentang tumbukan lenting sempurna. Jadi di sini ada kasus benda yang bergerak bola 1, bola 2 ke kanan dan ke kiri. Kemudian diminta menentukan kecepatan akhir kedua benda setelah tumbukan lenting sempurna. Ini alurnya mulai dari hukum kekekalan momentum linear dulu. Kita menentukan persamaan pertama. Kemudian kita masukkan dengan koefisien restitusi E sama dengan 1, yaitu E sama dengan min delta V aksen per delta V. Ini bisa kalian simak. Kemudian dieliminasi atau substitusi sama saja. Maka nanti kita bisa menentukan hasil akhir dari kecepatan benda pertama dan kecepatan benda kedua. Oke. Selanjutnya, yang kedua ini adalah contoh soal menentukan kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Ini sama tadi peristiwanya. Nah, kalau yang ini peristiwanya adalah benda bermasa 2 kg bergerak ke kanan 5 meter per second. Kemudian benda kedua bergerak ke kiri. Jika kedua benda bergerak berlawanan arah dan menyatu setelah tumbukan. Nah, berarti ini kasusnya adalah tidak lenting. Maka kalau tidak lenting, sini pertanyaannya adalah kecepatan benda setelah tumbukan setelah menyatu itu berapa? Maka kita cukup menggunakan hukum kekekalan momentum linear saja. Oke, yang ketiga ini juga contoh dari tidak lenting sama sekali. Maka kecepatan akhirnya akan bergerak bersama-sama. Oke, ini menentukan kecepatannya. Jadi bisa dicari dari hubungan dari hukum kekekalan energi mekanik setelah menentukan V aksen dari momentum linearnya. Berikutnya ada tambahan soal, ini soal olimpiade, yaitu sebuah bola besi digantung pada tali yang tidak bermasa sepanjang 50 cm. Bola menumbuk balok. Nah, massa balok dan bola berturut-turut adalah 1 kilo dan 3 kilo. Jika tumbukan antara bola dan balok itu lenting sempurna, maka kecepatan balok setelah tumbukan itu berapa? Analoginya saat bola itu turun, maka balok itu kan akan bergeser ke kanan. Nah, kalian diminta mencari kecepatan itu saat dia bergerak ke kanan itu berapa. Jadi, cara pertama mencari kecepatan awal bola dulu. Ini pakai hukum kekekalan energi mekanik. Setelah itu, kita bisa tahu kecepatan saat bola itu dijatuhkan. Nah, maka kecepatan awalnya ini adalah akar 10. Terus kita cari kejadian lenting sempurnanya dengan restitusi sama dengan 1. Maka kita akan peroleh persamaan. Terus kita substitusi dengan hukum kekekalan momentum. Selanjutnya kita bisa memperoleh kecepatan setelah bertumbukan. Oke, ini bisa kalian simak baik-baik contoh soalnya.